Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Muhammad Fikriatul Hakiki, Rizky Septian Ashari, Irfan Maulana, dan Prasetya Bagus Pratama. Accidental sampling adalah bagian dari teknik non-probability sampling, yaitu sebuah metode pengambilan sampel dengan peluang objek dan subjek yang terintegrasi. Istilah lain dari accidental sampling yaitu sampling peluang, convenient sampling, dan sampel bebas. Teknik ini dilakukan tanpa kesengajaan peneliti mencari sampel, namun tidak berarti dipilih random. Secara garis besar, pelaksanaan dari accidental sampling sangat mudah. Terdapat dua cara atau metode yang diterapkan dalam memperoleh informasi untuk penelitian menggunakan metode sampel peluang tersebut, yaitu A. Pengamatan sampel secara manual. Bila penelitian yang dilakukan bersifat untuk mengumpulkan data sampling, peneliti dapat melakukan pengamatan secara manual atau meminta referensi data pihak ketiga. Contoh untuk penelitian perbandingan persentase penjualan beberapa produk snack berbeda. Analis cukup mengamati jumlah item terjual dalam periode tertentu atau meminta informasi pemilik toko. B. Kuesioner. Berbeda dalam mendapatkan sampling penelitian kuantitas, maka kuesioner merupakan metode untuk sampling kualitas. Maksud dari kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan pada subjek sampling yang berkaitan dengan tujuan riset dilakukan. Kuesioner dapat dilakukan pada subjek dan bukan objek serta bisa melalui wawancara langsung maupun berupa jajak pendapat di sosial media. Pengertian teknik pengambilan sampel accidental sampling. Menurut Sugiono, pada buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D tahun 2009. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Teknik ini termasuk dalam teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sebagai contoh, pada penelitian untuk meneliti perilaku konsumen di minimarket, penelitian bisa mengambil sampel dengan teknik accidental sampling dengan memilih siapa saja yang datang ke minimarket untuk diberikan kuesioner atau pertanyaan. Lebih mudah langkah dalam teknik pengambilan sampel: 1. Menentukan populasi. 2. Mencari data akurat unit populasi. 3. Memilih sampel yang representatif. 4. Menentukan jumlah sampel yang memadai. Kelebihan dan kekurangan accidental sampling. Kelebihan teknik accidental sampling adalah berdasarkan definisi dan pengaplikasian teknik sampling peluang di atas dapat disimpulkan bahwa accidental sampling merupakan teknik yang sangat hebat bagi peneliti, baik dari segi tenaga maupun dana. Penerapannya tidak membutuhkan banyak usaha maupun memerlukan banyak uang dari segi proses hingga akhir. Convenient sampling memberikan kebebasan terhadap peneliti bersangkutan untuk menentukan sampel yang dirasa paling memenuhi syarat, sebab analis tidak terikat dengan kriteria-kriteria sampel tertentu. Metode sampling peluang tidak memerlukan durasi yang lama. Penelitian dapat dengan cepat diselesaikan dengan memanfaatkan teknik ini. Dari sekian banyak teknik pengambilan sampel, accidental sampling merupakan cara yang paling mudah dan memiliki fleksibilitas tinggi karena tidak terikat banyak aturan. Kekurangan teknik accidental adalah hasil penelitian menggunakan teknik accidental sampling tidak terlalu akurat sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan.
analis yang memilih metode ini biasanya tidak terlalu serius dalam mengerjakan penelitian, hanya mengejar ketepatan waktu penyelesaian riset. Lebih cocok diterapkan untuk penelitian dengan tujuan akhir kuantitas karena hasil akhir laporan lebih kredibel dibandingkan dengan riset kualitas. Accidental sampling terlalu rentan dalam kebiasaan analis. Mayoritas penelitian dengan teknik tersebut menghasilkan kesimpulan yang berpihak. Hasil penelitian dengan metode convenient sampling ini lebih sering ditolak daripada diterima. Alasan yang dikemukakan adalah karena accidental sampling dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan analis bersangkutan dalam menyediakan informasi bermanfaat dan akurat, khususnya untuk publik. Next. Berikut beberapa contoh accidental sampling. Yang pertama, seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Kita meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga atau keluarga berencana, maka pertanyaan yang diajukan kepada mereka yang kebetulan yang dijumpai di pasar atau di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, sebuah wartawan surat kabar bertanya kepada pembaca lewat kolom kuesioner di surat kabar tersebut. Tidak semua orang yang baca koran punya minat pada masalah di dalam kuesioner, atau punya waktu untuk menggunting kuesioner dan mengirimkannya pada pos kendati gratis. Andai saja ada 5.000 orang yang mengembalikan, tetapi kendati besar sampel itu tidak bisa secara akurat menggambarkan populasi. Mungkin saja kuesioner tersebut lebih punya nuansa menghibur ketimbang melakukan penelitian. Yang ketiga, seseorang peneliti ingin mengetahui partisipasi orang tua murid dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anaknya. Yang keempat, the person on the street interview. Program TV biasanya mewawancarai mereka yang dijumpai di jalan. Tetapi umumnya mereka yang kelihatan tidak menarik, miskin, tua, dan tidak berpendidikan. Yang kelima, seorang peneliti ingin mengetahui tentang kebersihan Jakarta Selatan. Ia menanyakan kepada orang yang ada di jalan atau orang yang dia jumpai, bukan orang yang mengerti tentang kebersihan kota Jakarta Selatan, seperti petugas kebersihan atau mendatangi kantor gubernur atau wali kota Jakarta Selatan. Yang terakhir, seorang peneliti ingin mengetahui partisipasi orang tua murid dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anaknya. Peneliti mengambil sebagai sampel tetangganya, temannya, kerabatnya, sejawatnya, dan kenalannya yang semuanya termasuk kategori anggota populasi penelitian. Dalam hal ini orang tua murid. Ayo Gus, ditutup Gus. Oke, sekian dari kelompok 7. Mungkin cuma itu yang materi sampling accidental yang dapat kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku disuruh nutup nggak mau. Terima kasih Kak.